Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki, salawat perbaiki, sifat perbaiki, baca salawat perbaiki, salawat semakin salawat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Itu si Uyut Makbar kabur. Ketika kabur diselidikin. Nah, saya ajak nih si Neng Pipi. Neng Pipi tahu keberadaannya. Ternyata dia ngumpet di rumah gurunya, yaitu namanya Joko Kendil. Ya salam Joko Kendil, alias namanya si Fathur, Uyut Fathur, cuman orang menjulukinya Joko Kendil. Jadi gimana Neng Pipi? Sudah kan sekarang sadar? Iya Pak Ustadz, sudah sadar. Nah ya harus sadar. Kamu minta maaf sudah sama ibu, sudah minta maaf. Ya iya, kamu si ibu mau dicekek, mau disantet. Jangan, salah, zalim namanya. Ibu kamu itu yang mengandung kamu, yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu dengan pendidikan yang baik. Kamu bisa mengenal dunia, kamu bisa membaca, kamu bisa punya ilmu karena bimbingan orang tua, bimbingan ibu. Jangan lagi-lagi kamu terperdaya di PHP-in sama dukun, kamu bakal kaya. Si Uyut Makbar, kamu jadi kesurupan setan. Sholat sekarang kamu udah? Alhamdulillah udah sholat. Nah iya sholat. Kamu dulu pernah katanya diajak ke gurunya sini, namanya Joko Kendil. Rumahnya mana yang ini? Ya itu kan rumahnya. Oh rumahnya ini. Terus kamu yang hamil nggak sebenarnya? Enggak kan? Jangan bohong. Enggak. Terus kenapa kamu mau ditumpak-tumpakin sama orang semua? Enggak tahu. Nggak tahu kenapa maksudnya? Nggak sadar kamu ya? Iya nggak sadar. Oh ketika ditumpakin kamu nggak sadar? Kamu posisinya di atas apa di bawah? Di atas. Ya kalau di atas bukan nggak sadar, kamu namanya doyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Saya dari Jakarta. Ini benar rumahnya Joko Kendil? Bukan. Nah, Anda salah alamat. kok salah alamat? Saya kesini Pak, saya mau silaturahmi dengan Joko Kendil. Dan konon katanya Joko Kendil itu punya murid, namanya Uyut Makbaroh. Saya lagi nyari dia tuh, teroris tuh si Makbaroh. Gak ada di sini, gak ada. Jangan bohong, kenapa Bukan, nggak ada? salah alamat. Dah, saya tadi sudah nanya sama PRT. Saya sudah nanya juga sama Pak RW. Bener Pak, ini rumahnya. Bukan. Udah, mending pergi aja ini. Salah. Jangan nutupin Pak. Iya, tidak. Saya tahu si Uyut Makbaroh ada di sini. Saya tahu. Daripada nanti saya jotosin sama Tahu saya. dari mana? Tahu dari mana? Apa kamu? Hah? Mau apa? Maksudnya apa kamu? Hah? Gak ada apa-apa di sini. Lah, Mau apa? kenapa malah kamu ngisi senjata? So, taruh dulu, kita baik-baik kok. Taruh. Kita damai, peace. Gak usah damai-damai, ini salah alamat. Kan sudah dibilang tidak ada. Tidak ada, nggak ada. Sudah dibilang. Salah alamat. Mau kemana ini? Jangan maksa, masa udah gak ada di sini. Salah alamat, salah tujuan. Jangan nutupin. Iya. Ini lagi pada apa di sini? Anda jangan nutupin, jangan bohong. Nggak ada di sini. Nggak bisa, di sini bukan salah alamat Anda kesini. Jangan nutupin sekali lagi di mana Uyut Makbar. Nggak ada pokoknya. Nggak ada. Gimana Pak? Jangan sampai saya pakai kekerasan. Oh, kamu punya.
Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang menghajar teman seperguruan Sang Kiai Uyut Makbaroh, Ustadz Paijo. Ustadz Paijo ini dia berusaha melindungi si Uyut Makbaroh, dengan berkata jika dia tidak mengenal si Uyut Makbaroh. Namun begitu Kang Ujang Bustami berkata jika kedatangannya ke rumah Kiai Uyut Fatkur, atau yang sering dikenal dengan panggilan si Joko Kendil ini, adalah untuk membuat perhitungan dengannya, maka si Ustadz Paijo ini dia menjadi marah dan langsung ingin membunuh Kang Ujang Bustami. Dari situ kemudian terungkaplah, jika si Ustadz Paijo ini dia sedang berpura-pura tidak mengenal si Uyut Makbaroh. Bahkan, kemudian karena kedoknya sudah terbongkar, si Ustadz Paijo ini berkata, jika sebaiknya Kang Ujang Bustami jangan lagi ikut campur perihal urusannya dan urusan perguruannya. Mendengar pernyataan si Ustadz Paijo ini, Kang Ujang Bustami kemudian menjawab, jika beliau tidak bisa tinggal diam menyaksikan perbuatan-perbuatan sesat yang hanya demi memenuhi keinginannya sendiri, mereka harus menyengsarakan dan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Namun apabila si Uyut Makbaroh dan para gerombolannya itu mereka bersedia insaf dan bertaubat, serta berjanji tidak akan membuat kesesatan lagi di masyarakat, maka dengan senang hati Kang Ujang Bustami akan melepaskannya bahkan juga akan mendukungnya. Akan tetapi, karena si Ustadz Paijo ini dia merasa mempunyai banyak ilmu-ilmu sakti yang sangat tinggi, maka dengan sombongnya si Ustadz Paijo ini dia meremehkan dan memandang rendah Kang Ujang Bustami. Ustadz Paijo juga berkata, jika sampai kapanpun dia tidak akan mau menuruti perintah dari Kang Ujang Bustami. Baginya, ritual yang menggunakan media tanah kuburan ini sudah menjadi pekerjaan dan juga sumber mata pencahariannya sehari-hari. Karena dari keampuhan dan keberhasilan ritual tanah kuburan itu telah membuatnya bisa menghasilkan banyak uang, bahkan juga mendatangkan banyak wanita-wanita yang selalu bisa memenuhi hasrat lelakinya. Walaupun si Ustadz Paijo ini sudah kewalahan dan juga sudah kelelahan, namun rupanya sikap keras kepalanya masih saja menguasainya. Sehingga Kang Ujang Bustami pun kini tak segan-segan lagi menghajar si Ustadz sesat ini hingga dia benar-benar tepar dan terkapar. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustami mendatangi Ning Luluk, seorang wanita yang mengaku sebagai pacar dari si Ustadz Paijo. Yang mana, wanita itu sebelumnya juga dengan sombongnya mengancam Kang Ujang Bustami dengan tembak laras panjangnya, dengan alasan Kang Ujang Bustami datang, pasti untuk membuat huru-hara dan juga membuat keonaran. Dan begitu Ning Luluk ini mengetahui jika pacar ustadznya sudah terkapar dan tak sadarkan diri, maka Ning Luluk ini dia menjadi marah dan juga menjadi sangat emosi. Dengan berbekal ilmu-ilmu sakti yang sudah dia pelajari, Ning Luluk ini dia berusaha menyerang Kang Ujang Bustami. Namun betapapun banyak dan keras usahanya, pada akhirnya wanita ini tetap saja tumbang di hadapan Kang Ujang Bustami. Dengan meringis kesakitan, Ning Luluk ini dia meminta Kang Ujang Bustami jangan lagi menyerang dirinya, karena kini Ning Luluk ini dia sudah bersedia menyerah kepada Kang Ujang Bustami. Kamu lagi ngapain, Wak? Wak, kamu lagi ngapain? Senang saya. Senang. Bubar, Wak. Oh, bukan kenapa itu tempat saya? Saya tembak nih, Wak. Boleh. Boleh. Nih. Boleh. Saya nggak takut. Nggak Tuh. takut, silakan. Di mana? Saya nggak takut sama senjata. Di mana dia? Nggak tahu saya. Kamu tanya dong saya nih. Tembak. Mau saya tembak nih. Tembak aja, saya tidak takut. Saya tidak takut. Dan aja kamu. Mau saya remet kamu. Tuh, hamil kan kamu di sini? Hamil kan? Repet terus kamu. Siapa hamil?
Kamu lagi ngapain? Berdiri kamu. Apa? Kamu kenapa nutupin? Ini mana saya nggak tahu. Setelah menyerahnya si Ning Luluk, Kang Ujang Bustomi meminta kepada seorang laki-laki yang masih ada di sana untuk segera pulang dan jangan lagi berpacaran. Karena sebenarnya keduanya itu mereka masih mempunyai pasangan-pasangan yang menunggunya di rumah masing-masing. Namun karena keduanya tetap bersikap keras kepala, dan berkata jika ini adalah merupakan persyaratan salah satu ritual yang harus dilakukan, maka keduanya dengan tegas menolak perintah Kang Ujang Bustomi. Oleh karena itu, maka Kang Ujang Bustomi pun menyeret sang lelaki untuk mengikuti beliau. Kang Ujang Bustomi kemudian memerintahkan lelaki itu untuk menemui si Uyut Makbaroh dan juga si Uyut Joko Kendil. Kang Ujang Bustomi berpesan kepada lelaki tua itu, bahwasanya saat ini ada seseorang yang bernama Doraemon, yang ingin menyelesaikan urusan dengan kedua guru dan murid tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, muncullah sosok yang sedang Kang Ujang Bustomi cari-cari pada kali ini, si Uyut Makbaroh dan juga guru spiritualnya, si Uyut Joko Kendil. Kamu ngapain masih ngejar-ngejar saya ke sini? Ya kamu kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Kamu kenapa berlindung di guru kamu? Kamu yang kurang ajar. Kamu jangan berlindung di ketiak guru kamu. Saya tidak berlindung. Sebelum kamu mati, saya kejar semua sampai liang lahat kamu. Saya pengen hidup. Mana Joko Kendil? Saya nggak tahu Joko Kendil. Kamu Joko Kendil? Perkenalkan, nama saya Doraemon. Ini guru kamu? Betul. Oh, muridnya Edan ya Pak? Edan dia. Duduk, saya nggak ada urusan. Kenapa kamu berlindung sama dia? Karena ini guru saya. Ilmunya lebih tinggi dari saya. Tinggi apa dia? Edan, kaji Edan kamu. Edan, kamu yang edan. Kenapa saya Edan? Ngatain orang edan-edan. Kamu yang edan. Ya kamu ngelindungin murid kamu kayak gini. Ya ini benar, murid saya. Masa dia jual-jualin tanah kuburan Pak? Siapa yang jual tanah kuburan? Ya ini. Itu urusan Cucu. saya. Yang namanya cari nafkah tuh apa aja. Yang penting dapat duit. Ya kurang ajar berarti kamu. Kamu yang kurang ajar. Sekarang kamu berlindung di guru kamu. Sekali lagi kamu mau kembali kepada jalan yang benar. Kalau enggak saya becak-becak sama saya kamu. Silakan kalau berani. Saya kamu ngumpet di mana aja saya tahu kamu. Silakan. Ini perempuan-perempuan jangan-jangan digilir semua sama kamu. Kamu ditumpakin sama dia. Itu urusan saya itu. Kamu? Bukan urusan Lah ini wanitanya 2, laki-lakinya 4 Pak. Masa ditumbak-tumpakin? Itu urusan saya. Mau ditumbakin mau nggak urusan saya. Kamu maunya apa? Mati kamu. Kamu yang mati. Sok, selesai. Silakan. Mangga. Selesaikan kita.
Nyerah aja kamu, Pak. Ini juga ya, Bang. Daripada nanti saya setrum sama saya kamu. Mau saya setrum kamu. Aman saya terus. Setan kamu. Kagok sih. Siluman kamu. Semua muridnya sudah nggak ada. Berdiri. Apa yang kamu banggakan di dunia ini? Panas aku. Parah aja kamu. Kamu jangan ketika punya murid kayak gitu, jangan kamu tanah-tanah kuburan dijualin terus kamu untuk ngancur-ngancurin usaha. Kamu gak boleh kamu. Itu namanya zalim. Jadilah orang yang khairun nas anfa'un nas ala kulli hal. Itu ada perempuan yang ditumpakin kamu. Saya cabut kamu burungnya. Mau saya cabut kamu. Saya goreng kamu di kuali. Daripada ngecamblung nih. Nih. Munten sih malah saya tanya, keluarin. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan dan menaklukkan sang Kiai Gadungan, si Uyut Makbaroh dan juga si Uyut Joko Kendil ini. Kang Ujang Bustomi kemudian juga membuang ilmu-ilmu hitam serta burung-burung nakal mereka. Kang Ujang Bustomi berharap di kemudian hari mereka tidak akan lagi melakukan praktek-praktek sesat seperti ini lagi. Tak hanya kepada si Uyut Joko Kendil dan si Uyut Makbaroh saja,
Kang Ujang Bustomi juga membuang ilmu-ilmu dan burung-burung para pengikut setia aliran sesat ini. Barulah setelah mereka mengikrarkan istighfar dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, Kang Ujang Bustomi melepaskan dan meminta mereka keluar dari rumah si Uyut Joko Kendil ini. Semoga saja nantinya pertaubatan mereka benar-benar istiqomah. Dan semoga saja aliran sesat dan ritual tanah kuburan ini tidak akan terjadi lagi. Karena sesungguhnya barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka Tuhan pasti akan selalu mempermudah urusan orang tersebut, dengan selalu memberikannya jalan kemudahan dalam setiap urusannya. Demikian halnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ujang Bustomi ini. Semoga Tuhan akan selalu mempermudah perjuangan dakwah beliau, mempermudah setiap urusan beliau, dan juga mempermudah urusan setiap orang-orang yang terlibat dalam perjuangan dakwah Kang Ujang Bustomi tersebut. Amin. Diam, duduk. Mundurin kepalanya. Muntahin cuma satu yang keluarin. Muntahin cuma satu yang keluarin. Muntahin. Tarik nafas dari hidung keluar dari mulut. Relax. Baca istighfar. Baca istighfar kamu. Terus. Terus. Muntahin ilmu kesehatan dalam perut. Terus. Tarik nafas dari hidung keluar dari mulut. Baca istighfar. Apa yang kamu lakukan di sini salah? Dengarnya kamu? Gimana sih mau nyari duitnya? Kamu sholat, kamu sholat aja yang rajin minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Bukan dengan cara begini kamu. Kamu di sini dia setan, dia sudah mati. Jangan jualan-jualan tanah kuburan. Mereka ngasih uang banyak banget. Uang banyak apa? Tapi nggak berkah kamu. Diam kamu. Mau nurut nggak? Kalau nggak nurut saya tembakin sama saya. Ampun. Kamu punya suami kamu? Ya udah nggak nafkahin, udah lama. Kamu punya suami? Punya suami nggak kamu? Kamu punya suami? Kamu punya suami? Terus ngapain kamu punya suami di sini? Bisa. Zalim semuanya kamu. Sholat aja yang bener kamu. Dia kurang aja tuh jualan-jualan tanah kuburan buat ngancur-ngancur usaha orang. Dia tuh kena karmanya, ada modal tuh semuanya. Kalau kamu nggak mau modal, kamu tinggalin tempat ini. Keluar, ikut saya. Udah nampasan perang gede-gede nama. Badannya.